Pada video oalah episode 3 berjudul Apakah Aksara Sunda Tidak Punya Pasangan? Akun YouTube Yusuf Norman 1741 berkomentar, kenapa pasangan di aksara Sunda dihilangkan? Apa karena ribet? Dari komentar itu kami juga penasaran, apakah memang benar karena ribet? Dan soal penghapusan pasangan aksara ini ternyata tidak hanya terjadi di Sunda. Kita juga bisa temukan kasusnya di Sumatera dan Sulawesi. Tapi kenapa? Mari kita coba cari hipotesis-hipotesisnya. Kami menemukan sebuah tulisan yang menarik di Quora. Tulisan itu ditulis oleh akun Madjaswanto Budi Wicaksono. Beliau merespon pertanyaan, kenapa aksara Jawa dan Bali mengenal pasangan huruf, sedangkan aksara Sunda serta aksara tradisional di Sumatera dan Sulawesi tidak mengenal pasangan. Apakah ada aksara selain Jawa dan Bali yang mengenal jenis pasangan huruf ini? Begini jawaban beliau. Pada awalnya, banyak wilayah di Nusantara yang menggunakan aksara Kawi. Kira-kira pada era Mataram kuno, Sriwijaya, hingga Majapahit, yaitu pada abad 8 sampai abad ke-16. Kalau angka tahunnya di kisaran 750 sampai 1450 Masehi. Nah, aksara Kawi ini punya pasangan atau gantungan. Lalu, kenapa di kemudian hari banyak aksara pengembangan dari Kawi yang melepas pasangan atau gantungannya? Di antaranya aksara-aksara yang ada di Sumatera dan aksara yang ada di Sulawesi. Dan hanya aksara Jawa dan Bali yang masih mempertahankan pasangannya. Dugaan Pak Madjaswanto Budi karena masalah media tulis. Media tulis yang dipakai di Sumatera pada umumnya adalah kulit bambu yang keras. Menurut beliau, menulis manual memakai pasangan atau gantungan itu cukup merepotkan, terutama saat posisi pasangan atau gantungannya di bawah aksara asal. Karena 1. Memerlukan ruang tambahan khusus di bawah. 2. Hurufnya dibuat lebih kecil. Apalagi ketika digurat di media keras seperti bambu. Sebagaimana yang ditulis oleh Uli Kozok, bahwa bentuk bambu yang bulat dan panjang memang menyulitkan untuk menulis. Perlu teknik menulis dan posisi khusus untuk melakukannya. Aditya Bayu, penggiat dan pembuat font aksara-aksara Nusantara, juga mengungkapkan hal yang senada. Meskipun tetap menggarisbawahi bahwa ini hanya sebuah hipotesis. Bahwa kalau menggurat tulisan di bambu yang melingkar, ruang untuk ascender-descendernya sempit. Jadi, pasangan sebaiknya digurat lebih kecil. Nah, ketika harus digurat lebih kecil, maka makin menyulitkan pengguratan. Tapi kalau dibiarin besar, maka bikin baris aksaranya nggak rapih. Begitu pula kalau pakai tulang. Susah juga cari yang permukaannya benar-benar rata. Dan tulisan tulang gak bisa diproduksi dengan ukuran konsisten. Bentuknya kan macam-macam ya. Dari situlah, maka memang lebih baik gak pakai pasangan. Kang Rendra Agusta, seorang filolog sekaligus founder dari komunitas Rada Solo, juga menggarisbawahi bahwa media tulis akan sangat mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan tata tulis aksara. Pasti beda kan antara menulis di batu, logam, kulit kayu, tanduk kerbau, bambu, kambium daluang, kertas, maupun mengetik secara digital. Tapi kan nggak ada bukti kalau lontara pernah dipakai nulis di bambu atau tulang. Nah, untuk kasus lontara, hipotesis tentang media penulisan yang keras ini agak diragukan, meskipun tetap perlu kita ambil sebagai catatan kemungkinan. Tentang kemunculan aksara lontara ini ada beberapa hipotesis. Yang pertama mengatakan bahwa lontara ini diturunkan dari aksara Kawi atau turunan aksara Kawi lainnya. Lebih spesifik lagi, dikatakan sebagai turunan aksara-aksara Sumatera seperti Batak dan Rejang. Varian hipotesis lainnya
di mana aksara kawi memunculkan satu varian aksara, yang kemudian varian ini menurunkan aksara jangang-jangang dan lontara. Yang kedua, dikatakan bahwa lontara muncul karena pedagang Gujarat mengenalkan aksaranya, yang kemudian juga mempengaruhi bentuk aksara-aksara Sumatera Selatan, Sulawesi, hingga Filipina. Dari beberapa hipotesis itu dapat diasumsikan untuk sementara bahwa lontara berasal dari turunan aksara dengan sistem yang mirip kawi, tapi dengan perubahan yang lebih sederhana. Ada juga hipotesis lain terkait penghapusan pasangan atau penyederhanaan aksara, yaitu karena pola Wiyata Mandala. Apa itu Wiyata Mandala? Wiyata Mandala adalah konsep mandala yang menyimpan pengetahuan. Konsep ini kami dapat dari diskusi dengan Kang Rendra Agusta. Pada masa lampau, kedudukan Wiyata Mandala tersebar mulai dari inti kerajaan hingga pengajaran di pegunungan atau pesisir. Bahwa semakin dekat dengan pusat pengetahuan, maka ekosistem transfer pengetahuan atau pendidikan akan semakin kuat. Ekosistem transfer pengetahuan yang kuat akan membuat penggunaan aksara dengan aturan-aturan baku akan lebih terjaga. Karena melimpahnya referensi pengetahuan dan tentunya civitas akademika itu sendiri, seperti pujangga, ajar, kili, hingga citraleka. Semakin menjauh dari pusat pengetahuan, umumnya penggunaan aksara dimungkinkan untuk mengalami perubahan yang lebih masif. Disesuaikan kebutuhan lokal masyarakat penggunanya. Kebutuhan lokal, semisal bahasa lokal yang belum mudah dituliskan dengan aksara yang ada, yang kemudian membuat aksara baku yang ada mengalami simplifikasi seperti lahirnya varian baru, di mana varian baru ini akan bisa ditemukan ketidaksesuaian penulisan dengan aturan yang baku, seperti pengurangan atau penambahan aksara, penghapusan pasangan, pelesapan, perubahan bentuk, dan lain-lain. Kira-kira seperti itulah pengaruh mandala pengetahuan atau Wiyata Mandala. Pusat mandala pengetahuan tidak selalu berada di pusat kekuasaan politik. Ada juga wilayah di luar kekuasaan politik yang menjadi pusat mandala pengetahuan. Dalam konteks Jawa, misalnya di daerah gunung, di mana banyak brahmana dan cantriknya dan bahkan para bangsawan atau kesatria yang ingin menjadi pertapa. Mereka berkumpul untuk memperdalam pengetahuan spiritual. Mandala pengetahuan di gunung ini seringkali juga punya koneksi dengan pusat kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Jadi, itulah hipotesis tentang menghilangnya pasangan di beberapa aksara Nusantara. Hipotesis-hipotesis yang dinarasikan sebelumnya mungkin juga terjadi pada perkembangan aksara Sunda, hingga kemudian diputuskan pada tahun 1997 bahwa aksara Sunda baku tidak menggunakan pasangan. Menurut Kang Ilham Nurwansyah, aksara Sunda baku disepakati memang sengaja dirancang sesimpel mungkin, meskipun memang dikembangkan dari aksara Sunda kuno. Tapi karena contoh-contoh penggunaan pasangan di aksara Sunda kuno itu tidak logis, tidak konsisten, dan kurang lengkap, maka diputuskanlah aksara Sunda baku tanpa pasangan. Walah, jadi gitu ya. Nah, kalau kamu masih kurang paham atau ada pertanyaan lain, bisa komen di kolom komentar ya. Boleh juga kalau mau tanya di grup Facebook Aksara di Nusantara atau ADN, biar langsung direspon para penggiat aksara. Jangan lupa dukung kami dengan cara beli produk di Toko Bahno. Toko Bahno ada di Shopee dan Tokopedia. Atau jangan lupa like dan subscribe juga video ini. Oke, matur nuwun.